Kita bersyukur karena kita bisa ada sampai hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa, kita bisa sehat-sehat, semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ada dalam setiap musim kehidupan yang kami lewati Tuhan. Pagi ini kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur, mengizinkan Tuhan berbicara buat setiap kami Tuhan. Kami mau mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau melalui kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita mau bicara mengenai preparing for Christ's return. Artinya persiapan untuk kedatangan Kristus. Mari kita baca ayatnya, Matius 24 ayat 42, firman Tuhan berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Ayatnya singkat ya, kita ulangi sekali lagi Bapak Ibu ya, Matius 24 ayat 42. "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Nah, mengapa kita perlu belajar hal ini Bapak Ibu? Kita perlu mempersiapkan kedatangan Kristus. Karena hari Tuhan itu, firman Tuhan katakan akan datang seperti pencuri. Matius 24 ayat 39, berarti ayat di atasnya Bapak Ibu berkata bahwa hari Tuhan akan datang seperti pencuri bagi dunia, sebab mereka akan tetap melakukan bisnis seperti biasa. Mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan seperti pada hari Nuh, masuk ke dalam bahteranya. Hari Tuhan akan menjadi jerat bagi mereka yang tidak tahu. Nah, pada zaman Nuh membangun bahtera, Bapak Ibu, kita pasti tahu semua bagaimana waktu Nuh membangun bahtera itu mereka mengolok-olok Nuh sebagai orang tua yang pikun dan aneh gitu ya. Bahkan gak sedikit yang menuduh Nuh sebagai orang tua yang gila gitu. Karena gak musim hujan gitu. Nah, padahal Nuh itu membangun bahtera sesuai dengan ketaatannya kepada perintah Allah, ya. Nah, mereka tidak mendengar penghukuman yang sudah Allah siapkan bagi mereka yang selalu berbuat jahat, bagi mereka yang tidak mencari wajah Allah, dan bagi mereka yang mengolok firman Tuhan sebagai sesuatu yang kuno dan tidak mengikuti zaman. Nah, Bapak Ibu sebagai orang percaya, kita seharusnya berada dalam keadaan berjaga-jaga gitu. Kita harus tahu membaca waktu dan zaman gitu ya. Kedatangan Tuhan itu sudah amat dekat. Hati kita harus diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan sehingga kita tidak dapat ditemukan tanpa cacat maupun celah menjelang hari Tuhan yang amat dahsyat. Namanya berjaga-jaga Bapak Ibu, kita nggak pernah tahu waktunya kapan gitu ya. Makanya Alkitab bilang diibaratkan hari Tuhan tuh seperti pencuri gitu, nggak tahu kan pencuri kapan datang. Kalau pencuri udah bilang tok 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 tok, saya pencuri, saya mau masuk gitu kan, nggak ada pencuri yang gitu, pencuri yang aneh itu ya. Sakit barangkali dia. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kenapa sih kita harus belajar hal ini gitu? Bapak Ibu, pada akhir zaman itu manusia itu akan menjadi sedemikian bejatnya sehingga mereka bangga akan dosa-dosa mereka dan tetap melakukannya tanpa ada keinginan untuk bertobat atau berubah gitu ya. Nah, Kejadian 6 ayat 1 sampai 2 firman Tuhan berkata, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, ayat ini yang sudah kita baca barusan Bapak Ibu itu mengandung kata anak-anak Allah. Nah, itu memiliki pengertian yang kurang indah dan negatif karena difokuskan kepada malaikat yang jatuh bersama dengan Lucifer. Nah, persatuan ini antara malaikat jahat dan manusia itu hanya berdasarkan nafsu dan sensasi seksual.
Nah, akhirnya dari persatuan ini adalah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, Kejadian 6 ayat 4. Nah, itu namanya Nephilim atau raksasa. Iya, uh, jadi raksasa itu di zaman uh, zaman dulu itu ada Bapak Ibu. Makanya waktu pengintai itu mereka mengintai, terus ada yang mereka membawa buah anggurnya itu yang gede-gede gitu kan ya, dan mereka melihat bahwa orang-orang itu sangat besar badannya, raksasa gitu kan. Nah, Bapak Ibu, mungkin aja kita itu nggak akan melihat raksasa lagi menjelang kedatangan hari Tuhan secara physically gitu ya. Tapi pengertian Nephilim itu adalah a contamination DNA of genetic hybrid. Artinya ada kontaminasi DNA dari percampuran manusia dan bukan manusia gitu. Nah, jadi makanya jadi kita ngelihatnya bahwa mungkin secara physically raksasanya bukan yang memang berbadan besar seperti Daud dan Goliat, di mana Daud itu kecil sekali, kemudian Goliat itu besar, udah biasa berperang gitu kan ya. Nah, dalam Kejadian 6 ayat 6 itu firman Tuhan mengatakan bahwa maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Allah telah mempersiapkan penghukuman bagi ciptaan utamanya yang telah jatuh menyimpang dari tujuan awal penciptaan manusia di Taman Eden, yaitu untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Manusia itu kan diciptakan istimewa Bapak Ibu ya, karena diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, berarti ada karakter Tuhan yang luar biasa di dalam diri manusia itu. Tapi kenapa di Kejadian 6 ayat 6 Tuhan bilang menyesallah Tuhan karena ia telah menjadikan manusia di bumi itu dan hal itu sangat memilukan hatinya. Itu yang membuat Tuhan akhirnya membumi hanguskan manusia dengan air bah gitu. Jadi Tuhan menghukum dunia dengan air bah gitu. Ya, karena banyak sekali kejahatan yang sudah dilakukan oleh manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Nah, Tuhan itu terluka waktu melihat rumah tangga berantakan, anak-anak mengalami pelecehan gitu ya, ketidakadilan itu merajalela dan orang-orang yang membanggakan dirinya dengan kejahatan. Hari-hari ini Bapak Ibu kalau kita perhatikan di sekitar kita banyak hal yang seperti ini. Ya, kalau secara mental aja, penyakit mental itu banyak sekali, luar biasa tuh penemuannya gitu. Belum lagi masalah-masalah misalnya gambar diri atau identitas yang nggak selesai, yang akhirnya membuat dia salah memandangnya gitu dan akhirnya jadi sesuatu yang salah gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, persiapan apa sih, bagaimana kita caranya untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan? Kejadian 6 ayat 8 dikatakan bahwa tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi bagaimana caranya Bapak Ibu mempersiapkan diri kita sebelum kedatangan Tuhan? Artinya kita berjaga-jaga. Yang pertama, kenali kasih karunia Allah. Ya, manusia itu tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri Bapak Ibu. Tetapi hanya kasih Tuhan, hanya kasih Allah yang menemukan mereka di dalam lumpur dosa dan pelanggaran. Kasih karunia itu adalah anugerah yang tidak layak kita terima, tapi diberikan oleh Allah karena kasihnya Dia, gitu. Ya, jadi itu yang pertama, mengenali kasih karunia Allah. Banyak sekali kasih karunia Allah yang Tuhan nyatakan buat kita. Ya, kita masih bisa hidup sampai hari ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, ya nggak bisa enggak percaya kepada Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi bagaimana caranya kita mempersiapkan kedatangan Kristus selain mengenali kasih karunia Tuhan, ya harus percaya kepada Yesus Kristus gitu loh. Nggak bisa enggak gitu. Yohanes 1 ayat 12 firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi memang ada kasih karunia Tuhan, ada kasih karunia Allah, tapi kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Karena karena Allah itu sangat mengasihi kita gitu. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, mengandalkan nama Yesus. Nama Yesus itu adalah senjata untuk kita melawan kuasa kegelapan. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 firman Tuhan berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi hanya nama Yesus ya, kalau ngusir kuasa jahat, kuasa kegelapan, udah nama Yesus tuh berkuasa banget gitu. Nama Yesus berkuasa. Nah, kita harus mengandalkan Yesus dalam segala hal yang kita perbuat. Yang keempat, mari berjalan bersama dengan Roh Kudus, Bapak Ibu. Setelah kita mengenali kasih karunia Tuhan, kita percaya dalam nama Yesus, kita mengandalkan Yesus, nah kita berjalan bersama Roh Kudus, itu yang keempat. Yohanes 14 ayat 16 dan 17 firman Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ya, jadi waktu Yesus naik ke surga, diutuslah Roh Kudus gitu. Itu namanya Roh kebenaran. Nah, mari kita berjalan bersama dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu sebagai sebuah pribadi yang bisa kita ajak bicara gitu. Kita lagi galau, kita lagi gelisah, kita lagi bingung mau memutuskan sesuatu gitu. Berjalan bersama dengan Roh Kudus, ya. Bertanya, Roh Kudus, ini engkau maunya seperti apa? Apa yang harus saya lakukan gitu. Nah, yang kelima, mari berkomitmen dalam komunitas rohani. Gak bisa enggak, manusia itu makhluk sosial ya Bapak Ibu ya. Jadi kita nggak bisa sendirian. Kita bukan orang yang bisa hidup sendirian. Walaupun tipe kepribadian kita introvert sekalipun, tapi tetap kita butuh yang namanya komunitas rohani. Komunitas yang satu iman, komunitas yang satu pengajaran gitu ya. Nah, gereja itu adalah tempat pemuritan dan pelatihan di mana umat Allah bisa saling mengasihi, bisa saling berbagi, bisa saling memberkati. Ya, makanya berkomitmenlah dalam komunitas rohani. Mungkin Anda punya komunitas yang lain di luar gereja gitu ya. Tapi yang bisa membuat kita tetap bisa berjaga-jaga gitu ya. Kita harus komitmennya justru di komunitas rohani. Komsel itu yang harus kita ambil komitmennya di situ gitu. Mungkin akan ada akan ada masalah-masalah di dalam komsel. Justru itulah kalau kita lihat ya dalam keluarga jasmani, papa, mama, anak-anak gitu, apakah tidak ada konflik? Ada, kakak, adik bisa saling kelahi, bisa iri gitu ya. Nah, sama dengan komunitas rohani gitu, komunitas saling gitu. Dimana kita di situ bisa kita saling mengasihi, kita bisa berbagi, kita saling mengingatkan gitu kan. Di ayatnya itu bilang hendaklah kamu sehati sepikir sejiwa gitu kan, dan di dalamnya itu ada nasihat, ada penghiburan roh gitu ya. Nah di situ di dalam komunitas itu kita harus bisa menerima masukan perspektif dari orang lain gitu, orang lain yang tentunya yang seiman dan sepengajaran.
Yang keenam, yang terakhir Bapak Ibu, menjadikan berjaga-jaga itu sebagai gaya hidup. Ya, berjaga-jaga itu bukan hanya tindakan untuk situasi darurat, tetapi menjadi gaya hidup bagi kita orang yang percaya kepada Yesus. Nah, perhatikan Bapak Ibu apa yang menjadi kesukaan kita, apakah condong kepada daging atau kepada roh gitu. Ya, berjaga-jaga. Disiplin rohani harusnya jadi gaya hidup. Ya, jadi lebih baca Alkitab, kemudian berdoa gitu. Nggak bisa enggak, kembalinya justru pada menjadikan disiplin rohani itu sebagai gaya hidup kita untuk berjaga-jaga. Nah, Bapak Ibu, kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini adalah bahwa kedatangan Kristus itu semakin dekat dan kita dipanggil untuk hidup dalam kesiapan. Kasih karunia Allah itu memampukan kita untuk berjaga-jaga, hidup dalam kebenaran, itu yang paling penting Bapak Ibu, dan mempersiapkan diri untuk menyambut hari Tuhan. Mari kita hidup sebagai anak-anak Allah yang tangguh dan siap menyambut hari Tuhan dengan hati yang bersih dan iman yang teguh. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar kami berjaga-jaga menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan kami berdoa supaya kami terus hidup dalam kebenaran. Kami mau berjalan bersama dengan Roh Kudus, mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan itu hebat dan nyata dalam kehidupan kami. Kami memberkati untuk Indonesia, kami lepaskan shalom atas Indonesia. Kami berkati untuk presiden, wakil presiden, semua para menteri, kabinet yang dibentuk oleh Pak Prabowo, biar Tuhan Engkau yang memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur buat Balikpapan, dan kami lepaskan shalom buat Balikpapan. Anugerah Tuhan ada atas Balikpapan, roh takut akan Tuhan ada atas Balikpapan. Kami juga berdoa memberkati untuk Rock Gateway terbangun dalam kasih karunia Tuhan, tanda ajaib menyertai pembangunannya di dalam nama Yesus. Kami akan memberikan persembahan sebagai ekspresi kasih kami kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami selesai dengan ibadah kami online pada pagi hari ini. Kehendak Tuhan buat kita menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar waktu masuk, percaya bahwa mulut kita penuh kuasa, kita kepakan dua tangan kita ucap berkat, apa saja yang kita buat dengan kedua tangan kita ini akan Tuhan buat berhasil, sehat, dan beruntung. Terima berkat Tuhan, Tuhan atas Bapak Ibu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberi shalom, damai sejahtera, berlimpah dan pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dan kuasa darah Yesus, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.